Assalamualaikum Raden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, Saking pundi niki? saya dari Muaro Jambi. Oh, alhamdulillah. Ya. Monggo. Ini mau bertanya-tanya sedikit tentang panjenengan, nggih. Nggih. Yang pertama, nama lengkapnya siapa ya? Nama Raden Yusuf. Raden Yusuf ya. Raden Ya. Yusuf. Asalnya dari mana? Kalau asal terang dari Demak Kota Wali. Oh, dari Demak, Jawa Tengah itu ya. Oh iya. Domisili di Sumatera Barat, daerah Jambi. Oh iya. Terus kenapa kok memakai nama Raden? Kalau di sana-sana kan banyak yang menggunakan nama Mbah, Gus ataupun Kiai. Gimana penjelasan panjenengan? Iya, iya. Semua. Sebenarnya ini Pak, nama Raden itu nama Raden, Kiai, Gus itu kan cuma hanya panggilan, cuma simbol, ibaratnya simbol untuk memuliakan. Kalau zaman dulu kan, zaman kerajaan masih Raden. Kalau sekarang ada Kiai, ada Ustadz, ada Gus yang nama itu. Jadi jangan salah tafsir. Nanti kalau ndak anaknya Kiai ndak boleh dipanggil Gus. Gitu. Jadi karena saya Raden itu masih Raden dari Demak, yang dimaksud dari namanya dari Kiai itu udah nama kemuliaan, bisa ngabekti maring para santri. Jadi kalau dipanggil Kiai itu sebenarnya yang dapat pahala itu ndak kiainya, yang manggil itu sebenarnya. Nah, terus kayak yang dipanggil Gus itu sebenarnya yang manggil Gus yang dapat, bukan Gusnya itu. Gus sekarang banyak yang ndak benar juga banyak. Nah, Iya, iya. sebenarnya yang dapat pahala yang manggil itu Pak. Nah, Oh iya, iya. makanya kayak orang-orang awam saya sarankan ndak usah ibaratnya malu manggil anaknya, saudaranya. Kalau kecil dipanggil aja Cah Bagus. Kalau udah besar panggil Gus. Itu yang manggil yang dapat pahala. Entah anaknya orang biasa, anaknya petani, untuk semangat si anak itu. Niatkan untuk semangat si anak itu. Insya Allah nanti juga dapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Kalau yang namanya Mbah. Mbah itu sebenarnya juga bagus. Mbah itu bisa menembah antara kaulo dengan Gusti. Mbah bisa diceluk Mbah. Man aroda ila nafsahu faqad aroda ila robbahu. Sing sapa ngerti sejati ning awake, ngerti sejati ning pengairane. Kuwi sebutan dari Mbah. Nak dukun memang kurang bagus. Duit duit kon-kontan. Jadi intine nganggo duit. Dukun. Nah Mbah pe, kalau Mbah tambahi dukun ya kurang bagus. Jadi Mbah dukun itu. Nak nyeluk mawon Mbah untuk kebaikan. Ya yang dapat pahala juga yang manggil, bukan Mbah itu. Mbah yang ngobatin itu, yang bantu itu yang dapat kebaikan, yang manggil dia. Jadi kayak itu saya kasih tahu semua untuk masyarakat semua yang belum tahu, antaranya Pak Yai, antaranya Gus, antaranya Raden, itu semua panggilan kemuliaan dari masyarakat, dari zaman nenek moyang sampai zaman yang berjalan ini. Kita memuliakan manusia lain. Kita manggil Raden untuk memuliakan, manggil Pak Yai itu memuliakan dia. Yang dapat pahala siapa? Yang manggil antum-antum itu yang dapat pahala. Manggil Gus, yang dapat pahala itu. Makanya manggil anaknya Gus itu tidak masalah, walaupun Anda tidak kiai, Anda orang petani, panggil saja anak-anak sampean. Gus nggak jelek, panggil Cah Bagus. Itu penjelasan dari saya. Iya. Gitu. Lah ini kan panjenengan terkenal dengan pengobatan gaiban ya. Iya. Bagaimana metode pengobatan panjenengan ini tentang masalah kegaiban ini? Ya, pengobatan kami tentang kegaiban ya terus terang kami ngambil ilmu juga
dari silsilah pertama dari Rasulullah Ya. sampai ke mursyid-mursyid guru kami, amalan-amalan kami, dan metodenya melalui ruqyah, Ruqyah. melalui pengobatan antara kemasukan gaib, antara pengobatan bermacam-macam untuk rumah tangga, untuk kewibawaan, untuk buka aura, untuk supayanya dipercaya sama bos, supayanya untuk penumbalan rumah yang angker, tempat yang angker, insya Allah kami bisa melakukan semata-mata karena kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi amalan kami terus terang juga dari guru, dari al-mursyid. Kalau memang ada orang, ada teman yang tidak senang, kadang kan ada yang fanatik, merasa merendahkan, saya tidak masalah. Kalau pengobatan kami juga pakai amalan, pakai silsilah dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan ruqyah kami juga melalui ngambil dari ayat suci Al-Quran. Ini selanjutnya Raden, ini kebanyakan pasiennya dari kalangan menengah atau dari kalangan bawah ataupun dari kalangan atas gitu. Kalau pasien saya itu netral, dari pejabat, dari rakyat, dari mana, dari Sabang sampai Papua. Terkadang ada yang dari luar negeri, insya Allah ada. Kalau metode kami, kalau dari luar itu terus terang kami lewat WA kami. Itu metode kami pengobatannya. Ya insya Allah, alhamdulillah banyak yang sembuh karena semata-mata kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah YouTube kami belum ada yang buat rekayasa adanya, yaitu video kami cuma itu. Kami kadang yang video malah pasien kami sendiri karena kami tidak punya tim. Terus terang maaf, monggo sing ngajeng mau menyekret YouTube kami Raden Yusuf, kami sungguh berterima kasih kepada saudara-saudaraku semua. Semoga menjadi ladang amal jariah Anda. Dan saya doakan kepada seluruh pasien-pasienku dimanapun berada, semoga mendapat kesehatan, mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan saya tidak panjang lebarkan, bila mana perkataan ini ada kesalahan, kekeliruan karena kami manusia biasa, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada tim untuk peneliti, saya minta maaf sebesar-besarnya. Pengobatan kami ke krono Allah Ta'ala. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas wawancaranya. Mungkin bisa bermanfaat bagi para subscribernya Raden Yusuf. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, Den ya. Ya, sama-sama.